Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal lihat TWS dari Fantech. Ini baru pertama kali juga nih gua review TWS di channel ini. Kemarin ini gua ada cek headphone dari Fantech yang lumayan budget harganya, dan menurut gua sih di harga segitu udah cukup oke lah kualitasnya. Dan yang sekarang ini juga termasuk budget, ini di 439.000 and it's pretty good. Pretty good. Coba kita cek. Karena banyak yang dari kalian suka unboxing, jadi kita coba unboxing bentar aja. Kalau kita lihat dari desainnya, ini sebenarnya agak sedikit mirip dengan desain brand sebelah ya. Tapi menurut gue sih nggak apa-apa, dan yang kayak MKBHD bilang juga, kalau ada brand kecil yang pengen tiru sesuatu dari brand besar, pastiin aja mereka tiru hal-hal yang bagusnya gitu. Dan ujung-ujungnya sih kita sebagai customer itu yang menang. Ada produk yang bagus, yang jauh lebih murah, dan mirip-mirip sama brand-brand yang besar. Kenapa enggak? Barang-barang Fantech juga kayaknya lagi ke arah desain minimalis gitu ya. Kayak contoh dari mereka punya gaming headset yang kemarin ini gue bikin videonya. Mereka punya headphone wireless, dan juga mereka punya mouse XD5 yang baru aja gue review kemarin. Itu semua desainnya itu lebih minimalis lagi, nggak ngejreng, dan logonya juga kecil gitu. Dan gue sih suka banget sama arah mereka sekarang. Bahkan kalau kita bandingin ini sama yang versi sebelumnya, yang TX1 versi bukan Pro, dia punya elemen desain juga udah lebih berubah. Ini lebih clean dan minimalis gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih clean lagi gitu, mereka juga ada yang warna putih. Jadi ya, desain case-nya ini matte black untuk yang hitam ini, dan ada segaris kayak glossy gitu di depannya yang ada LED-nya buat kasih tahu baterainya itu sisa berapa. Logo Fantech-nya juga keren banget, black on black gini, dan overall case-nya sih cukup kecil menurut gua dan nyaman untuk kayak masuk kantong gitu. Di bagian earphone itu ada desain kayak grill gitu, yang awal gue pikir mungkin ini kayak si AirPods Pro gitu yang bisa kayak adaptif suara gitu. Tapi ini enggak, ini cuman desain aja, bahkan bolong-bolongnya itu nggak bolong. Tapi di area situ ada touch sensitif, kayak tahan 3 detik di earphone yang kanan itu untuk aktifin game mode, kalau tahan di kiri itu untuk aktifin voice assistant. Tap 3 kali di kiri untuk lagu sebelumnya, dan di kanan untuk lagu selanjutnya. Tap 2 kali di kanan itu untuk volume up, dan di kiri itu untuk volume down. Dan juga tap sekali untuk play atau pause, atau juga untuk angkat telepon kalau lagi ada yang nelpon. Atau tahan 2 detik untuk matiin call-nya kalau kalian nggak mau angkat. Ngomong-ngomong soal telepon, kayak ginilah suara mikrofon dari si earphone-nya ini. Ini di dua-duanya ada mikrofonnya. Dan ya, menurut gue nothing too fancy sih, yang penting udah jelas untuk pakai teleponan. Yang touch sensitif itu menurut gue agak sedikit delay aja ya, kalau kita pencet itu, bukan pencet maksudnya, kalau kita sentuh gitu dia nggak langsung instan kayak play pause gitu, kayak ada beberapa delay sedikit. Dan juga kalau misalkan kita double tap atau triple tap gitu, kita nggak bisa tap yang cepet, kita mesti tapnya tuh wah, nggak, pelan gitu. Kalau nggak, kalau kita cepet-cepet itu dia bakal kehitungnya sekali aja. Earphone-nya juga udah splash dan sweat resistance ya, jadi kalau kita pakai olahraga itu aman. Gue actually juga pakai olahraga kemarin ini. Selama gue olahraga juga fittingnya itu masuk banget sih di telinga gue, nggak kerasa mau goyang-goyang atau mau lepas gitu. Nice. Dalam segi spek ini TWS, jadi nggak ada kabelnya, pakai Bluetooth 5.0 dengan jarak efektifnya itu sampai 10 meter. Untuk connect-nya juga simple aja, tinggal dibuka case-nya dan Bluetooth-nya bakal otomatis nyala dan tinggal pairing aja. Ngomong-ngomong soal pairing, ini kita bisa connect ke aplikasinya Fantech Smart Life. Kemarin ini gue juga ada kasih lihat beberapa barang Fantech Smart Life gitu ya. Dan di dalam app-nya itu kita bisa kayak cek baterai earphone-nya berapa, dan juga kita bisa ganti ke normal mode dan juga gaming mode. Gaming mode ini untuk turunin dia punya latency, jadi kalau kita main game itu dia nggak terlalu delay gimana banget. Lucunya itu kalau di normal mode juga gua ngerasa latency-nya juga nggak parah-parah banget gitu. Jadi masih bisa-bisa aja untuk dipakai main game. Contoh lain, kalau lagi nonton YouTube juga gua nggak ngerasa ada delay antara mulut ngomong sama suara yang gua dengar di normal mode. Jadi ya, latency-nya udah bagus banget. Dan juga gua ngerasain di normal mode sama gaming mode itu nggak ada perbedaan dari segi suaranya sih. Mereka tetap sama. Satu hal yang gue pernah bilang soal si Fantech headphone wireless itu, kalau kita ganti ke gaming mode itu kita nggak ada suara indikasi bilang gaming on atau gaming off gitu. Jadi kadang tuh kita nggak tahu kita lagi di mode yang mana. Tapi sekarang ini udah ada suaranya kalau kita ganti, jadi nice.
ada beberapa hal lain lagi yang kita bisa lakuin di aplikasinya, kayak ganti-ganti EQ. Ini EQ-nya udah ada presetnya semua sih, kita nggak bisa ganti manual kayak atur dia punya gelombang-gelombangnya. Untuk EQ-nya itu kayak gimana nanti gue bakal bahas lebih lagi pas kita ngomongin soal sound kualitasnya ini seperti apa. Abis itu kita juga bisa find my earphone gitu, kalau misalkan hilang. Itu nggak bakal pinpoint exactly lokasinya di mana sih, itu lebih kayak estimasi wilayah kita aja. Tapi ya of course itu lebih better daripada nggak ada. Dan juga kita bisa nyalain suara gitu dari earphone-nya kalau misalkan keselip di sofa atau gimana gitu dan kalian nggak bisa ketemuin. Kalau earphone-nya mati atau habis baterai, kita cuma bisa lihat lokasi terakhir pas earphone-nya itu mati. Kita nggak bisa nyalain suaranya lagi dan lain-lain. Jadi ya, take note aja. Untuk baterai casingnya ini sebesar di 420 mAh, dan untuk masing-masing earphone ini di 45 mAh. Dan ini bisa di rate selama 8 jam kalau volumenya itu di 70% ke bawah. Dan itu bisa tahan seharian dengan gampang. Gue coba pakai sampai habis dan gue casnya cuma masukin lagi ke casingnya ini. Dari full casingnya sekitar 3 kali gitu bolak-balik, dan itu baterainya akhirnya turun ke sekitar 25%, kayak sisa satu LED gitu. Jadi kalau kita pakainya ringan-ringan aja kayak 1-2 jam lepas terus masukin lagi ke dalam, gua rasa sih ini bakal tahan seminggu dengan no problem tanpa dicas. Untuk casnya ini pakai USB-C, tapi nggak kayak brand-brand TWS yang gede lainnya, ini belum ada wireless charging. Oke, coba kita masuk ke suara ya, dan actually ini suaranya really good. Gue datangnya itu dari AirPod yang generasi pertama, dan itu memang dikenal sebagai earphone yang suaranya itu mediocre banget ya. Dan ini tuh menurut gue 3, 4, 5 langkah di atasnya. Vokalnya itu clear banget, jadi untuk dengerin lagu dan juga nonton YouTube gitu bakal kerasa clear. Dan bassnya itu juga nggak kecil gitu, tetap ada bassnya. Jadi menurut gue sih overall ini lebih seimbang, tapi sedikit ada punch yang enak gitu untuk dengerin lagu. Pokoknya ini sebagai TWS, menurut gua suaranya udah melebihi ekspektasi gua sih. Ditambah juga ini harganya di bawah 500.000. Kalau volume itu di 100%, menurut gua suaranya udah mulai menghasilkan harsh yang agak sedikit nusuk, yang bikin nggak terlalu nyaman gitu. Jadi untuk kalian yang suka blast volume sampai kenceng banget, mungkin aja ini bukan TWS buat kalian. Buat gua sih di 80% itu udah enak banget. Nah, semuanya ini tuh di EQ yang populer gitu. Dan gue coba semua EQ-nya yang lain, dan gue kurang rekomen sih, atau gue pribadi kurang suka aja sama EQ yang lain. Semuanya itu sound profile-nya beda-beda jadinya, tapi ada satu hal yang sama menurut gue dari semuanya, itu vokalnya jadi lebih muddy gitu, jadi lebih nurun banget. Terutama EQ bass dan juga bass boost itu yang paling bikin vokalnya jadi makin tenggelam lagi. Dan buat gue pribadi yang kurang suka sebenarnya sama bass yang overwhelm seluruh musiknya gitu, menurut gue sih stay di EQ populer aja buat dapetin sound yang paling enak. Tapi kalau kalian mau eksperimen dan coba-coba EQ-nya, ya cobain aja, siapa tahu kalian suka. Ini nggak ada fitur active noise cancellation gitu, tapi karena the nature of earphone eartip yang masuk ke dalam gitu, ini bakal bisa ngeblok suara-suara dari luar. Gue bawa ini kerja di Starbucks kemarin ini, dan ya suara lagu di mall dan juga suara orang-orang gitu nggak kedengeran lagi. Which sebenarnya gue kurang suka sih sebenarnya. Gue tuh lebih suka kalau bisa denger suara orang di background gitu, atau suara hujan, atau suara kopi lagi dibikin pss gitu. Kalau tertutup di earphone sendiri nggak bisa denger apa-apa, itu bikin gue agak anxiety sedikit sih. Jadi ya makanya gue juga nggak pernah punya headphone yang ada active noise cancellation-nya gitu. Tapi itu cuman gue aja. Gue yakin pasti banyak dari kalian yang suka sama fitur noise cancellation untuk menjauh dari dunia kita ini. Dan gue ngerti kok, karena dunia kita ini memang full of bullshit. Next, overall menurut gue orang bakal puas-puas aja sama suara yang dihasilin oleh earphone-nya ini. Untuk kenyamanannya, buat gue sih ini perfect fit banget ya. Apalagi pas pertama kali gue coba, gue langsung kayak, oh, wow, that's nice. Tapi kalau udah masuk 1-2 jam gitu, di bagian telinga gue yang kena kontak sama earphone-nya ini,
agak mulai kurang enak dan butuh istirahat. 2 jam menurut gua agak sedikit kecepetan sih buat kenyamanan earphone kayak gini. Gua wish ini bisa lebih nyaman lagi untuk telinga gua pribadi ya. Tapi karena the nature of telinga orang itu beda-beda, jadi ini bisa aja terjadi juga ke kalian atau enggak sama sekali. Ini bisa super nyaman buat kalian. Jadi kalau dari segi fit, ini sih fit-fit aja buat gua, dan kalau gua ngapa-ngapain gitu dia nggak bakal jatuh, dia stay di sana terus. Tapi dalam waktu 2 jam gua udah mulai rasa kurang enak. Kalau kita asumsi kalian nyaman-nyaman aja sama earphone ini, gua rasa ini earphone yang sangat-sangat bagus sih. Terutama gue suka sama desainnya yang kecil gini, minimalis, nggak terlalu keluar gitu di telinga kita. Kayak satu ada TWS dari Sony ya kalau nggak salah, yang kayak gede banget gitu, yang orang-orang bilang memang suaranya itu top notch sih. Jadi ya mungkin kita trade itu dengan suara yang lebih enak didengar. Tapi menurut gua TWS itu bukan earphone dipakai untuk mendapatkan kualitas suara yang sangat maksimum ya. Kalau kalian pengen itu ya pakai aja sound deck, colok ke headphone, dan baru kita bisa dapetin suara yang maksimal. TWS ini lebih didesain ke simplicity-nya gitu, untuk dipakai sehari-hari. Lagi olahraga kita bisa pakai, lagi di cafe kita bisa pakai, lagi OTW ke kerja kita juga bisa pakai tanpa ada kabel, tanpa ada ribet-ribet gimana. Dan menurut gua ini udah cek semua box yang gua mau dalam sebuah TWS gitu. Harganya juga masih affordable. Yes, gua wish ini bisa nyamannya itu lebih lama lagi, kayak mungkin 4 jam gitu baru kerasa kurang enak. Tapi ya balik lagi, yang namanya telinga orang bisa aja beda-beda. Karena gua pakai iPhone, jadi sebenarnya lebih masuk akal kalau gua belinya AirPods gitu atau AirPods Pro gitu. Tapi itu harganya bisa 5-7 kali lipat harga si satu ini. Ya bisa jadi lebih nyaman mungkin, dan juga fiturnya juga lebih banyak, dan juga sama-sama satu ekosistem gitu, sama-sama Apple, pastinya lebih enak. Tapi buat gua sih untuk sekedar TWS aja, ini udah cukup banget itu. Gue sih nggak ada komplain sama sekali. Jadi ya paling itu aja. Ini sebuah TWS yang menurut gue boleh diconsider kalau kalian lagi cari-cari TWS yang baru gitu. Dan gue bakal kasih linknya di bawah kalau kalian tertarik. Dan ya itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye bye.